Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Danang Bahtiar, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Mikrobiologi. Perkenalkan, nama saya Wanda Nur Anissa dengan NIM akhir 177. Saya dari kelas Pendidikan Akuntansi 2023B. Di sini saya akan mempraktekkan 8 keterampilan yang harus dimiliki seorang guru yang harus dikuasai seorang guru dalam mengajar. Berikut videonya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kelihatannya lemes sekali ya. Iya Bu, puasa. Oh iya, karena puasa. Gak apa-apa ya, kita mencari ilmu berarti itu termasuk ibadah. Oke. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas Nazila dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu ya. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Nazila. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Iya Bu. Anisatu Nur Farida, Hadir. Indah Dwi Ramadhani, Hadir. Jihan Putri Damayati. Izin Bu. Oh, izin kemana? Oh, katanya ada acara keluarga. Oh, baik. Ada suratnya ya tapi? Iya. Oke, terima kasih. Siti Halisatu Nazila, Hadir Bu. Yunus Masih Asyifata Sugiyato. Sakit. Sakit. Ada suratnya? Ada. Ada. Sari Afrista. Hadir Bu. Baik. Dan Bu, saya pikir. oh iya, Citra Rizky Darustari ada? Hadir. Oh, baik. Makasih ya sudah diingatkan. Baik. Nah, karena kelihatannya kurang semangat ya. Kalau ibu bilang selamat pagi, nanti kalian jawabnya pagi, pagi, pagi. Luar biasa, tetap semangat. Bisa? Bisa. Oke. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Baik, tepuk tangan untuk saya. Oke anak-anak. Jadi pada pembelajaran hari ini ya, kita akan menyinggung sedikit tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Ya, kita sudah nggak asing lagi dengan kata tersebut. Nah, sebelum kita memasuki materinya, ya, dari kalian mungkin di sekeliling kalian, mungkin saat berangkat ke sekolah, ya, ataupun pada saat jalan-jalan, pasti kalian melewati perusahaan jasa. Ya, jadi menurut kalian apa sih perusahaan jasa itu? Karakteristiknya itu seperti apa? Ada yang tahu? Ya, Citra? Perusahaan jasa itu perusahaan yang bergerak di untuk memberikan layanan. Baik, benar sekali ya. Jadi perusahaan jasa itu produknya berupa layanan atau jasa ya. Baik. Nah ini di sini ada gambar ya. Jadi perusahaan jasa itu ada yang berupa bengkel, laundry, salon kecantikan ya, dan masih banyak lagi. Oke. Nah, siklus akuntansi perusahaan jasa di PPT sudah tertera bahkan siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, khusus pertemuan hari ini kita hanya membahas tentang jurnal umum perusahaan jasa. Ya, jadi kita hanya fokus ke jurnal umumnya saja. Mungkin dari kalian ada yang mau berpendapat mengenai tahapan-tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa? Saya Bu. Ya, silakan. Siklus akuntansi perusahaan jasa yang pertama adalah entry transaksi ke dalam jurnal khusus, kemudian memposting ke dalam buku besar, kemudian kita entry lagi ke dalam neraca saldo, kemudian membuat laporan keuangan. Jawaban yang hampir benar. Namun apakah ada pendapat lain?
belum memahami sepenuhnya ya Nak ya, karena nggak apa-apa itu. Jawabannya hampir benar sekali ya. Jadi siklus akuntansi itu dimulai dari jurnal umum, terus posting buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca lanjut, menyusun laporan keuangan, jurnal penutup, terus apa lagi? Neraca saldo setelah penutupan. Nah, lalu yang terakhir ada jurnal kembali. Nah, pada pertemuan hari ini kita hanya membahas yang poin pertama, yaitu jurnal umum. Oke, berbicara dengan jurnal umum, ada yang tahu jurnal umum itu apa? Oke, adik satu mungkin bisa dibaca PPT-nya. Catatan sistematis dan kronologis dari transaksi keuangan Ya. dengan menyebutkan akun yang akan didebit atau dikredit, disertai jumlah nominal masing-masing dan referensinya. Nah sekali ya, jadi jurnal umum itu tahapan awal ya. Jadi semua transaksi yang ada di perusahaan dimasukkan ke dalam jurnal umum ya. Jadi jurnal umum itu berisi semua transaksi perusahaan, di mana nanti di jurnal umum kita harus mencantumkan nama akun, nomor akun, nominal, dan referensinya. Oke. Selanjutnya, di sini ada fungsi jurnal umum. Yang pertama ada fungsi historis. Ada yang tahu fungsi historis itu apa? Historis. Kalau bisa historis apa itu? Lampau gitu ya. Kayak apa? Iya, masa lalu ya. Dalam keadaan bukan mantan ya tentunya. Jadi fungsi historis itu kalau jurnal umum itu adalah pencatatan dimulai dari tanggal awal hingga tanggal akhir ya, tanggal muda hingga tanggal tua ya. Jadi urut, historis urut ya, berdasarkan waktunya, yaitu tanggal lagi dari awal hingga akhir. Lalu ada fungsi mencatat. Fungsi mencatat berarti jurnal umum itu sebagai pencatatan semua transaksi perusahaan jasa dimasukkan ke jurnal umum tanpa ada yang tertinggal. Oke, lanjut ada fungsi analisis. Fungsi analisis yang dimaksud di sini adalah jurnal umum itu digunakan untuk menganalisis mana akun yang harus didebit, mana akun yang harus dikredit, dan berapa nominalnya ya. Jadi dianalisis. Lalu yang keempat ada fungsi instruktif. Di mana yang dimaksud dengan fungsi instruktif ini adalah jurnal umum sebagai dasar dan perintah untuk diposting ke buku besar pinter. Lalu yang terakhir ada fungsi informasi. Nah, fungsi informasi di sini yaitu jurnal umum memberikan informasi atau keterangan mengenai transaksi apa saja sih yang terjadi dalam perusahaan tersebut, sehingga nantinya bisa diposting ke buku besar yang menghasilkan nantinya juga akan menghasilkan laporan keuangan. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Belum ada ya Nak? Oke, lanjut. Nah, ini ada mekanisme debit kredit ya. Jadi dalam perusahaan jasa itu ada 5 akun ya. Akun yang pertama ada akun aset. Akun yang kedua ada akun liabilitas. Akun yang ketiga ada ekuitas. Akun yang keempat ada akun pendapatan. Yang terakhir ada akun beban. Ya, jadi cuma ada 5 kalau di perusahaan jasa. Nah, untuk mengingatnya tangan kita seperti ini ya. Jadi untuk beban dan aset ini kan berdiri ya. Berarti dia saldo normalnya di debit, yang ditebus saldo normalnya di kredit. Ada liabilitas, ekuitas sama pendapatan. Jadi saldo normalnya di kredit ya. Jadi gini, kalau gini ya. Itu ingat-ingat sampai sini ada yang ditanyakan? Masih belum? Belum. Oke, kita. Nah, setelah kita mengetahui mekanisme debit kredit, kita juga harus tahu bagaimana sih format dari jurnal umum sendiri. Nah, anak-anak, di sini di PPT sudah ada ya. Di sini ada kop. Jadi sebelum kolom itu harus ada kopnya ya. Di atas nama perusahaan, terus jurnal umum, dan paling bawah adalah periode yang berjalan. Lalu baru ada kolom-kolomnya ya. Jadi di jurnal umum itu di sebelah kanan sendiri ada kolom tanggal. Ini sesuai
sesuai tanggal transaksinya kapan dimasukkan. Oke, lanjut. Sebelahnya lagi ada nomor bukti. Jadi pada dokumen transaksi itu ada nomor buktinya, dimasukkan ke dalam kolom nomor bukti. Lalu di sebelahnya lagi ada kolom nama akun dan keterangan. Nah, ini perlu dianalisis, mana ya akun yang didebit, mana ya akun yang dikredit, dan nanti di bawahnya bisa dikasih keterangan kecil untuk mencatat apa ya, gitu ya. Lalu ada kolom ref. Ini gunanya untuk apa? Kolom ref ini nanti diisi dengan nomor akun. Tetapi ketika mau diposting ke buku besar, setelah diposting baru dikasih nomor akunnya. Ya, jadi nanti bisa tahu, oh ternyata yang belum dikasih nomor akun ini ya, berarti ini belum diposting. Nah, itu untuk mempermudah kita untuk memposting ke buku besar. Lalu di debit kredit ini berisi nominal sesuai transaksi. Jadi harus balance. Ingat, balance belum tentu benar, tapi kalau nggak balance jadi sudah pasti salah. Ya. Oke, karena materinya sudah selesai, di sini ada contoh transaksi. Alisatun, disimpan dulu ya HP-nya, nanti ada sesi tersendiri untuk menggunakan device-nya. Oke? Ya, pintar. Oke, silakan dibaca transaksinya. Pada tanggal 1 Januari 2025, Tuan Raka menyetorkan uang ke bengkel bersaja sebesar 20 juta sebagai setoran modal. Oke, jadi pada transaksi awal ini Tuan Raka itu menyetorkan modalnya ke bengkel bersaja. Jadi analisisnya kalau ada transaksi penyetoran modal itu berarti apa? Kas kita juga bertambah, modal kita juga bertambah ya, sebesar 20 juta karena Tuan Raka hanya menyetorkan 20 juta. Jadi pada tanggal 1 Januari 2025, jurnal yang dibuat adalah akun di sebelah debitnya kas dan akun di sebelah kreditnya adalah modal Tuan Raka. Masing-masing nominalnya sebesar 20 juta. Sampai sini paham? Ya, ada yang ditanyakan? Saya Bu, Ya, silakan. bagaimana untuk penulisan jurnal kalau ada pembayaran jasa bengkel yang sebelumnya itu sudah dibayar? Oh, itu tentang pembayaran ya? Oke, nanti ada slide-nya tersendiri ya, oke? Ya, nanti kita bahas di slide selanjutnya. Oke, makasih Citra. Oke, yang selanjutnya, nah di sini pada tanggal 5 Januari 2025 membeli peralatan bengkel seharga 1 juta secara tunai. Ayo, Sally diperhatikan terlebih dahulu ya. Nanti ada sesi tersendiri untuk berbicara. Ayo, analisis gimana? Berarti kalau ada pembelian peralatan bengkel secara tunai, analisisnya gimana? Peralatan bengkelnya bertambah dan kasnya berkurang. Pintar sekali ya. Jadi ketika perusahaan itu membeli peralatan bengkel secara tunai, otomatis aset kita berupa peralatan itu akan bertambah di sebelah mana? Debit, dan akun lawannya adalah kas. Ya, kas kita berkurang karena untuk membeli tadi ya secara tunai. Nah, nominalnya sebesar 1 juta. Nah, ini jurnal yang dibuat pada tanggal 5 Januari 2025, peralatan bengkel di sebelah debit dan sebelah kreditnya adalah akun kas sebesar 1 juta. Nah, dari transaksi ini apakah ada yang ditanyakan? Belum? Oke, paham ya? Oke, lanjut. Pada tanggal 6 Januari 2025 membeli perlengkapan bengkel seharga 500.000 secara kredit. Jadi ini sudah beda cash ya anak. Tadi secara tunai, sedangkan sekarang secara kredit. Oke, Nazila mungkin bisa dianalisis dari transaksi tersebut apa akibatnya? Itu kan ada, jadi perlengkapan bengkel bertambah sebesar 500.000, kemudian utang usaha bertambah sebesar 500.000. Iya. Kenapa kok utang usaha itu bertambah? Karena saldo normalnya itu utang usaha itu di sebelah kredit. Jadi harus ingat-ingat ya, saldo normalnya itu di sebelah mana itu nantinya akan dibuat bekal untuk membuat jurnal umum. Jadi harus sudah apa.
Oke, pintar sekali. Nah, jadi yang harus dibuat pada bengkel persada pada tanggal 6 Januari 2025, akun di sebelah debitnya adalah perlengkapan bengkel, sedangkan akun lawannya adalah utang usaha sebesar 500.000. Oke. Nah, ini ada contoh transaksi yang berikutnya. Mungkin Rahma bisa dibaca, Rahma? Pada tanggal 15 Januari 2025 dibayar beban listrik dan telepon sebesar 300.000. Oke, berarti analisnya gimana anak-anak? Nah, ketika ada pembayaran beban listrik dan telepon, ya, akun yang bertambah adalah beban listrik dan telepon di sebelah debit dan akun lawannya kas. Karena kita membayarnya dengan uang kas, jadi kas kita berkurang di sebelah kredit sejumlah 300.000. Oke, dari sini paham? Apakah ada yang ditanyakan? Belum? Oke, belum ya? Lanjut. Pada tanggal 18 Januari 2025 diterima pendapatan dari jasa bengkel sebesar 1.500.000. Nah, kan perusahaan jasa itu memberikan layanan ya. Nah, ketika bengkel ini sudah memberikan jasanya, otomatis akan mendapatkan imbalan. Ya, ini sudah dibayar oleh pelanggannya. Berarti ketika ada transaksi seperti ini, apa yang bertambah? Kas, pinter. Kas kita bertambah karena kita mendapatkan uang dari pelanggan dan juga pendapatan jasa bertambah di sebelah kredit sebesar 1.500.000. Sehingga benar ya ini jumlahnya pada tanggal 18 Januari 2025 kas di sebelah debit dan pendapatan usaha di sebelah kredit sebesar 1.500.000. Ini kalau ada transaksi pendapatan ya anak. Oke, yang selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2025 telah menyelesaikan jasa bengkel sebesar 3 juta, tetapi uangnya belum diterima sama bengkel. Ya, Citra mungkin bisa dianalisis gimana kalau ada transaksi seperti ini? Ya, Si bengkelnya memiliki piutang atas pelanggan. Jadi piutangnya di debit bertambah senilai 3 juta dan bengkel mendapatkan pendapatan yang dicatat di sebelah kredit sebesar 3 juta. bagus sekali ya. Jadi jawaban Citra benar ya. Ketika kita jasa bengkelnya sudah diberikan, tetapi pelanggan itu belum membayar, otomatis itu akan menimbulkan piutang bagi perusahaan bengkel ini ya. Jadi piutang usaha bertambah di sebelah debit sebesar 3 juta dan juga pendapatan jasa di sebelah kredit sebesar 3 juta. Oke. Nah, jadi anak-anak itu adalah materi dan juga contoh transaksi ya mengenai jurnal umum perusahaan jasa, di mana tadi itu contohnya adalah bengkel persada. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, ada yang ditanyakan? Ya, Citra silakan. Mau bertanya yang bagaimana penulisan jurnal umum kalau ada pembayaran jasa Ya. yang belum ditulis. Oh iya, pertanyaan yang sangat luar biasa. Oke ya. Jadi kan tadi sudah disinggung di PPT ya, kalau ada piutang ya itu karena disebabkan karena kita sudah memberikan jasa kita tetapi belum dibayar oleh pelanggan. Jadi itu menimbulkan piutang ya. Nah, ketika pelanggan mau membayarnya kepada bengkel, nah apa yang harus dijurnal sama bengkel ini ya? Jadi logikanya gini, berarti kalau ada pembayaran utang dari pelanggan, otomatis bengkel menerima apa? Menerima uang. Nah, kalau menerima uang berarti akun kas kita bertambah di sebelah debit dan akun lawannya apa? Piutang karena sudah dibayar tadi ya. Jadi akun kasnya bertambah dan piutangnya berkurang di sebelah kredit. Apakah sudah terjawab, Citra? Sudah, Bu. Ya, sudah paham ya? Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Sudah?
Sudah. Baik anak-anak, karena materi kita sudah selesai, ya. Di sini Ibu ada lembar kerja, di mana nanti kalian harus mengerjakan ini, yakni membuat jurnal umum dari perusahaan jasa. Nah, ini dikerjakan secara berkelompok. Jadi langsung saja Ibu bagi ya kelompoknya. Citra dan Anissa ya, ini adalah kelompok A, dan Rahma, Nazila sama Sally ini kelompok B ya. Jadi di sini hanya ada 10 transaksi, 5 transaksi awal untuk kelompok A dan 5 transaksi akhir untuk kelompok B. Jelas? Jelas. Jadi Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, dikerjakan ya. Jadi kalau ada yang kesulitan, boleh ditanya. Bu, izin tanya. Iya. Untuk transaksi nomor 12 itu akunya memakai beban sewa atau sewa dibayar jumlah? Oh iya, pertanyaannya sangat luar biasa ya. Jadi di tanggal 12 ini transaksinya kan membayar sewa gas untuk masa 1 tahun. Jadi ini untuk jangka panjang ya. Nah, kalau kita membayar sewa untuk jangka panjang atau 1 tahun, maka akun yang kita gunakan adalah sewa dibayar di muka. Tapi kalau kita hanya membayar sewa hanya 1 bulan, gitu ya. Jadi kita menggunakan akun beban sewa. Paham? Oke. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Dan juga oke, jawaban yang benar. Oke, benar sekali. Oke, udah benar jawabannya. Baik, tinggal 3 menit lagi. Ibu. Baik, karena waktunya sudah habis ya anak-anak, nanti setiap kelompok perwakilan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya anak-anak. Oke, tapi sebelum mempresentasikan ya, kayak ini mulai panas ini kepalanya ya, mulai mikir panas, lemes, letih, lesu ya, apalagi puasa ya. Iya. Oke, kita ice breaking terlebih dahulu, oke? Oke, jadi kalau ibu bilang pagi nanti tepuk tangan 1 kali. Kalau ibu bilang siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Kalau ibu bilang sore, berarti kalian tepuk tangan 3 kali. Kalau ibu bilang malam, kalian tidak tepuk tangan. Oke? Sampai sini paham? Oke. Selamat pagi. Oke. Selamat sore. Oke. Ada satu. Ya, kurang fokus. Akan mendapat hadiah dari ibu. Ya. Hadiahnya apa ya anak-anaknya? Maju. Oh, maju ke depan. Boleh maju ke depan. Seru. Ayo ya, apa? Lain kali fokus ya. Oke. Ya. Nih.
Silakan maju ke depan. Oke, mau nyanyi atau menjawab pertanyaan dari Ibu? Iki pertanyaan apa dulu? Oh, pertanyaan apa dulu? Gampang, mau nanya materi tadi kok. Pertanyaan atau nyanyi? Nyanyi, 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 nyanyi. Nyanyi. Nyanyi aja. Pertanyaan. Oh, pertanyaan. Oke. Jadi kan Ibu sudah menjelaskan ya mengenai akun di perusahaan akun perusahaan jasa ya kan? Ada satu? Iya, Bu. Kamu bisa menjelaskan nih saldo normalnya dari masing-masing akun itu. Untuk akun aset berada di bagian debit. Ya. Untuk Betul. akun liabilitas berada di bagian kredit. Ya. Untuk akun pendapatan Ya. Akun ketiga akun apa dulu sebelum pendapatan? ekuitas Iya. berada di Ekuitas. kredit. Ya. Akun Betul. pendapatan di bagian kredit. Lalu Ya. akun beban berada di bagian debit. Oke, benar sekali. Mau duduk? Iya, Bu. Oh iya, duduk. Boleh, silakan duduk. Beri tepuk tangan terlebih dahulu. Oke, anak-anak. Ini karena sudah fresh ya, mungkin bisa perwakilan kelompok A terlebih dahulu untuk maju ke depan. Silakan. Maju. Sampaikan jurnalnya saja. Ya, anak-anak sekalian sambil membaca soalnya ya, anak-anak membaca transaksinya. Ayo, Ini silakan. langsung jurnalnya saja. Ya, langsung jurnalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Siti Mestari, perwakilan dari kelompok A akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok A Ya. mengenai transaksi 1 sampai 5. Untuk tanggal 1 Juli 2024, akunnya yaitu kas di debit 8.500.000, perlengkapan di debit 3.250.000, peralatan di debit 6.250.000, kendaraan di debit 20.750.000, dan mobil haji di kredit 38.750.000. Kemudian untuk transaksi tanggal 2, yaitu debit kas senilai 1.500.000, Ya. kemudian pendapatan jasa di kredit senilai 1.500.000. Ya. Kemudian tanggal 4, di debit perlengkapan senilai 400.000, kemudian kas di kredit senilai 400.000. Untuk tanggal 6, itu peralatan di debit senilai 1.400.000 dan kasnya di kredit senilai 700 juta. Kalau usahanya di kredit senilai 700.000, maaf 700.000. Ya. Kemudian untuk tanggal 9, kas di debit senilai 6 juta dan utang pun di kredit senilai 6 juta. Kemudian tanggal 10, kas di debit 1.925.000 dan pendapatan jasa di kredit 1.925.000. Oke. Sudah selesai? Sudah. Nah, anak-anak, dari presentasi perwakilan kelompok A mungkin ada yang ditanyakan atau ada tanggapan dari kalian? Jawabannya sama atau berbeda? Sama. Berarti kalau sama, jawabannya memang sudah benar ya. Jadi paham dari sini mungkin ada yang kesulitan dari kelompok A? Paham, baik. Sangat baik. Baik, karena nggak ada pertanyaan dari teman-teman, mungkin bisa duduk kembali. Beri aplaus untuk Citra. Baik anak-anak, lanjut ke kelompok B ya. Perwakilan silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab transaksi nomor 12 sampai dengan nomor 17. Pada tanggal 12, membayar sewa kios untuk masa 1 tahun sebesar 3.800.000. Untuk jurnalnya, sewa dibayar di mukanya di debit, kemudian kasnya di kredit. Untuk tanggal 13, menerima pendapatan sewa sebesar 5.500.000. Untuk akun yang berpengaruh yaitu kas di debit sebesar 5.500.000, kemudian
sebesar 5.500.000. Pada tanggal 15 menerima pembayaran tunai 1 juta atas pekerjaan yang diselesaikan, dan untuk 2 juta sisanya dibayar pada bulan depan. Untuk jurnalnya, kas dan piutang usaha didebit, kemudian pendapatan jasa dikredit. Tanggal 16 membayar beban lain-lain sebesar 225.000. Untuk akun yang didebit yaitu beban lain-lain dan kas dikredit sebesar 225.000. Untuk transaksi yang terakhir yaitu menerima pendapatan jasa dari pelanggan sebesar 3.600.000. Untuk akun yang berpengaruh yaitu kas didebit, pendapatan jasa dikredit sebesar 3.600.000. Baik. Dari presentasi perwakilan kelompok B, ada yang ditanyakan maupun ada tanggapan dari kalian? Jawabannya sama? Sama. Baik. Terima kasih Nazila, mungkin bisa duduk kembali. Beri aplaus dulu. Oke. Pengerjaannya sangat luar biasa ya ternyata kalian. Benar semua ya. Jadi perlu digarisbawahi, tadi di kelompok B sempat ada yang dibingungkan ya anak. Jadi di tanggal 12 itu ada transaksi pembayaran sewa gedung ya. Nah, sewa gedung ini untuk jangka waktu 1 tahun ke depan. Jadi anak-anak ya, perbedaan penggunaan akun sewa dibayar di muka sama akun beban sewa itu beda ya anak-anak. Nah, ketika kita membayarnya itu untuk jangka waktu 1 periode, maka kita menggunakan sewa dibayar di muka. Tapi kalau pembayaran sewanya hanya 1 bulan, maka menggunakan akun beban. Nah, sampai sini paham? Paham. Oke. Luar biasa. Oke anak-anak, karena tadi sudah penyampaian materi secara teori, sudah praktek, dan juga sudah berdiskusi dengan temannya ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Tapi sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, mungkin dari kalian ada yang mau memberikan kesimpulan dari materi hari ini? Saya Bu. Oke Nazila, dipersilakan. Jadi kesimpulan hari ini mengenai jurnal umum. Jurnal umum merupakan pencatatan secara kronologis transaksi suatu perusahaan dari periode tertentu. Ya. Terus sudah? Mengapa harus dilakukan pencatatan pada jurnal umum? Karena nantinya bisa pencatatan tersebut akan menjadi terperinci dan bisa digunakan untuk pihak eksternal maupun internal dalam perusahaan. Baik, bagus sekali. Beri aplaus untuk Nazila. Baik anak-anak, yang disampaikan Nazila sangat benar ya. Jadi jurnal umum itu sebagai pencatatan semua transaksi perusahaan harus dicatat dalam jurnal umum secara sistematis dan juga kronologis, yang mana nantinya itu akan diposting ke buku besar. Lalu proses-proses selanjutnya yang nantinya hasilnya ada sebuah laporan keuangan ya, sebagai bahan keputusan mau dari pihak internal maupun eksternal. Oke, tadi itu adalah kesimpulan materi hari ini ya. Jadi anak-anak, sebagai bahan belajar di rumah ya, Ibu sudah share modul ke grup ya. Jadi di halaman 35 itu ada latihan soal mengerjakan membuat jurnal umum perusahaan jasa ya. Jadi dikerjakan di rumah, dianalisis ya, nanti dikumpulkan saat minggu depan, pertemuan depan dikumpulkan. Oke, apakah sudah jelas? Jelas. Tidak ada pertanyaan? Iya, tidak ada pertanyaan. Oke, sebelum Ibu mengakhiri, oh ya, jangan lupa ya anak-anak, kalian juga baca-baca materi tentang posting buku besar ya, karena minggu depan kita akan membahas posting buku besar perusahaan jasa. Jadi sambil dibaca di rumah ya. Ibu harap minggu depan lebih aktif lagi ya, karena keaktifan kalian akan menambah poin kalian juga. Oke, sampai sini paham? Baik. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Ini pembelajaran dari awal hingga akhir dengan seksama, dengan aktif dan juga dengan tertib. Baik, terima kasih. Baik, sebelum Ibu akhiri, Ibu mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan, dan terima kasih atas
keaktifannya, partisipasinya yang sangat luar biasa. Sampai jumpa minggu depan. Itu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, itu ditulis nggak? Ibu, pensil aku nggak ada. Iya, di mana? Bu, itu nakal. Ibu, itu nangis. Ibu, aku dicubit. Bu, itu berantem. Ibu, itu nggak mau masuk. Bu, itu bacaannya apa? Bu, dikasih tanggal nggak? Ibu, dinakalin aku. Ibu, kapan istirahatnya? Bu, udah pulang belum? Ibu, penghapus aku hilang. Ibu, itu digaris nggak? Ibu, aku mau makan. Ibu, aku kamar mandi ya. Aku boleh ke kamar mandi. Ibu, itu pulpen aku dimainin. Diambil, Bu, itu Bu. Ibu, Ibu. Jadi guru itu harus banyak belajar. Belajar ikhlas, belajar sabar, belajar istiqomah, belajar menjadi sosok yang dirindukan. Belajar menjadi sosok yang tegas, yang berhati lembut dan penyayang. Jika kamu sanggup untuk mempelajari semuanya, saya ucapkan selamat datang di dunia pendidikan. And there are doors that we can walk through.